kita tahu bahwa tidak ada yang dapat menandingi Allah kita yang begitu hebat, yang penuh dengan kasih, yang sudah juga menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita bisa masih dapat bernafas, ada kesehatan dan kekuatan, menikmati segala berkat Tuhan. Itu bukti nyata bahwa kasih Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Siang hari ini kita memberikan yang terbaik. Kita menaikkan ucapan syukur. Kita menyenangkan hati Tuhan kita dan merasakan kehadirannya siang hari ini. Dan saya yakin Dia akan menyatakan kuasa-Nya. Nyanyikan chorus ini sekali lagi. I want to ask Pastor Hasler to open this service with prayer. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Truly no one like you, Lord. Nobody can compare to you, Lord. You are awesome, God. Yes, Lord, truly there is none like you. There's none that can compare to you. For your love never fails. And God, you are always with us, even when no one else can. In the toughest and most difficult times, we know that you are there. You give us the peace, Lord Father, that cannot be found in this world. And you supply us, God, with the joy, even when it doesn't make sense to have it in our heart. So, Lord, we give you praise, for you are, Lord God, our righteousness. We thank you, Lord. May you bless this time. Everyone who will participate in today's worship, God, we pray that you grant them a portion of your anointing, especially your humble servant who will speak your word. May you speak to us, O Lord Father, today. Thank you in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Happy Sunday, everyone. Scripture reading comes from James 5, verses 7 through 11, and it says, "Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we count as blessed those who have been persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy." Amen. And good afternoon, Sola Scriptura Church. Join us as we begin our time of worship. As we give praise to our most victorious champion, he who have defeated even death itself. For he is the one who is in control of everything, for he has created all things. And so we give our reverence unto you, Lord. Let's sing this song together.
Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. So I'll stand and worship together. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sedap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Senang jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Engkau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
terjadi di sini. Yes, Lord, we pray for victory, healing, deliverance to take place here in this place right now, Lord Jesus. We worship you, mighty God, Abba Father. None is like you. Yes, Lord. Let's continue as we worship the Lord and sing this song together. For I know that God, He is here in this place. He is visiting each and every one of us individually, that whatever it is that is going on in our hearts and in our minds, He knows, for He knows us all. For He has created us all. And let us just worship and praise Him for His presence and sing a song together. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji. Terjatuh dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya.
berbuat. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Yesus cintaku, ku cintakan, Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Amen. Praise the Lord. May be seated. Yes, amen. When we live with Him, and when our foundation is in Him, I know that the challenges may come, but there are testimonies of perseverance, there are testimonies of victory. And so now I invite anyone who has something they want to share. If there's a testimony that you want to share, now is the time. Are there any? If not, we're gonna worship the Lord, prepare our hearts to hear what God wants us to hear on this afternoon. So I ask that you join me again. We stand and sing the song. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Worship you. Worship you. Worship you.
worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart wants to serve you, Lord. Amen. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my soul. I love you, worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Sing the verse again. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You are the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. And we sing, I worship. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my soul. I love you. I love to worship you. Sing the bridge. Your spirit fill this place, sweet spirit fill
this chorus again, I ask my brother Carlo to lead us in prayer. I worship you, Jesus. I worship with all of my heart, with all of my soul. I love you, worship you. Sing again, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, Lord. I love you, I love to worship you. Sing again, I love you. I love you, I love to worship you. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. This is the declaration of our heart, Lord God. That we love you wholeheartedly. That's why we are here. That's why we are here, Lord God. We want to worship you. We want to worship you, Lord God, with our heart, with our soul. We long for this moment, Jesus, to be in your presence, to feel you, to experience you, your love, Lord God. Because we know that nothing can separate us from your love. And your blessings are always poured out onto our life, Lord God. That's why we want to thank you. We want to give you the best, Lord God, because you are the King of our life. You are the source of our strength. You are the source of our hope, Lord God. No matter what comes in our way, Lord God, you always here with us. You always protect us. We thank you, Jesus, that we can be here. Seberapapun kami yang ada di tempat ini ya Tuhan, yang ada di Zoom, kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami bisa merasakan itu ya Bapa. Kami bisa merasakan jamahan-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya itu yang dapat kami lakukan ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia dan taat kepada-Mu ya Tuhan. Jadi pelaku firman-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan yang Kau memberkati hamba firman-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Dengan hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Karena dia hanya bisa berkata-kata seturut dengan isi hati-Mu Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan untuk kami dengarkan pada sore hari ini Tuhan, itu yang akan kami terima Tuhan. Dan pada saat kami pulang, tidak akan sama seperti pada saat kami datang di tempat ini Tuhan. Kami akan membawa sukacita yang besar Tuhan, karena kami telah menerima firman-Mu, kami telah menerima roh-Mu 2 kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom Tuhan. Kami bisa menerima firman-Mu dan pakai firman-Mu Tuhan untuk mengoreksi kehidupan kami Tuhan. Untuk mempertajam Tuhan keyakinan kami kepada-Mu, mempertajam iman kami kepada-Mu Tuhan, sehingga hidup kami hanya bisa berserah kepada-Mu Bapa.
hanya kepadamu saja Tuhan. Karena kami yakin dan percaya waktumu adalah yang terbaik Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang Kau lakukan dalam hidup kami itu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. How many of you here believe that you're about to receive God's goodness this afternoon? Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum saya akan membawakan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Let's pray. Father God, we come again to you and asking you to pour out your Holy Spirit to each and every one of us, especially to me as your messenger right now, to speak the truth, to deliver your message. It is not mine, it's yours. So please speak through me, Father. Use me to be your tool, to expand your word, and to just for us all to receive your word. In Jesus' mighty name we pray, amen. Sore hari ini saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Saya percaya bukan cuman saudara-saudara yang akan diberkati di tempat ini, di building ini, tetapi juga lewat the Facebookers, the YouTubers, akan diberkati lewat firman Tuhan. Saya baru tahu, jadi saya akan share mulai lewat YouTube kali ini di Facebook saya, karena beberapa yang meminta. Puji Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam firman Allah, saya akan bersaksi sedikit yang ada sangkut pautnya yang similar dengan firman Tuhan yang akan kita terima sore hari ini. Kesaksian ini terjadi di tahun 2011, di mana kami dikaruniai Tuhan lewat seorang anak lagi. Waktu itu saya masih mengandung 4 bulan dan kami bersama suami saya ke California untuk menghadiri funeral service dari ayah mertua saya. Dan waktu itu kami tinggal dengan adik ipar, rumah dari adik ipar, dan saya tidak tahu, pokoknya pada waktu itu pada jam 5 subuh kami bangun berdoa, dan sesudah kami berdoa sekitar jam 7 pagi saya tertidur lagi, suami saya juga tertidur lagi, dan pada waktu itu saya dibawa kepada satu visi yang bukan cuma sekedar visi yang saya lihat, tetapi terjadi di dalam kehidupan saya. Jadi menjadi satu kenyataan, jadi satu realita. Tetapi saya lihat di mana di kamar itu saya mulai lihat dari ujung ke ujung seperti ada spider web. Saudara tahu kan spider web itu sarang laba-laba. Dan dari sarang laba-laba itu dari ujung satu kemudian ujung satu sana ke ujung satu lagi. Tetapi dari kecil tiba-tiba jadi banyak. Sarang laba-labanya menjadi besar, dan ketika saya lihat itu seperti sudah menjadi tempat yang kalau di sini biasa lihat Halloween, kalau saudara lihat Halloween, maka itu jadi tempat yang sangat menakutkan. Di saat yang bersamaan ketika saya melihat sarang itu, saya dengar suara seperti suara nenek tua. Nenek tua itu bicara kepada saya dengan kata-kata yang saya tidak mengerti, tetapi dia bilang gini, Zagota. Saya masih ingat sekali kata-kata itu. Dia bilang Zagota, dan ketika saya dengar itu maka tubuh saya semua lumpuh. Dari kepala sampai ke kaki kecuali otak. Otak masih bekerja, tetapi lumpuh total, saya tidak bisa move ke kiri, ke kanan, kaki kiri, kaki kanan tidak bisa bergerak, dan
ketika saya lihat suara ini, saya dengar suara nenek tua, tetapi ketika saya melihat wajahnya adalah wajah dari seorang gadis muda yang sangat cantik tetapi memiliki rambut pirang, orang sini, dan wajah yang sangat muda. Kemudian saya bilang, kenapa saya tidak bisa bergerak? Tetapi ada suara di dalam ini nih, otak masih bekerja. Kemudian dari otak sini bilang begini, kamu harus katakan di dalam nama Yesus Kristus dan katakan darah Yesus berkuasa. Saudara, saya tidak bisa berkata-kata lagi, saya katakan itu lumpuh total. Saya tidak bisa move ke kiri ke kanan. Dan saya lihat visi ini, tetapi terjadi dalam tubuh saya. Saya bangun, saya lihat suami saya di samping saya, mau pegang dia begini, saya mau reach dia, mau bangunkan dia, saya tidak bisa. Ini benar-benar lumpuh. Dan kemudian saya mulai merasakan bahwa kandungan ini mulai ada yang mau touch, dan anak yang di dalam mulai mau dikeluarkan oleh wanita ini. Tetapi suara itu sekali lagi bisik kepada saya dan katakan dengan keras, kamu harus katakan dalam nama Yesus dan darah Yesus berkuasa, pergi kamu dari tempat ini. Dan ketika saya dengar itu kedua kali, maka saya katakan, walaupun mulut ini lumpuh tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi dengan segenap kekuatan saya katakan, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, enyah engkau setan dari tempat ini. Ketika saya bilang itu saudara, maka seluruh tubuh seperti ada aliran elektrik yang kuat keluar, muncul dari kepala sampai ke ujung kaki, dan tiba-tiba saja saya jadi normal kembali. Ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kuasa di dalam perkataan ketika Allah suruh kita kerjakan. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang bertentangan, untuk kita katakan. Sore ini saya akan menyampaikan similar situation. Mungkin saudara pikir sakit penyakit, tidak. Tapi saya mau bicara soal visi yang dilihat, tetapi sesungguhnya itu kenyataan. Dalam Yehezkiel 37, Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ke 6, kalau saudara sudah mendapatkannya saya jemput bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan dan akan baca ayat demi ayat dengan suara yang lantang kalau boleh, supaya kita dapat merasakan dan menikmati firman ini, haleluya. Puji Tuhan. Oh, itu Yakobus. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sudah, kita akan baca. Saudara yang if you speak in English, you read in English, please do. But for me, I will read in Indonesian. And for those who read in your language, Sri Lankan, please do. I will read in Indonesian. 1, 2, 3 sama-sama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat. Tulang-tulang ini dihidupkan, tulang-tulang itu amat kering. Ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Kuasanya dahsyat. Silakan duduk kembali, thank you. You may be seated. Kuasa Tuhan sudah ada dari zaman dahulu kala. Dari zaman penciptaan sampai zaman Babilonian, di zaman orang Israel, orang Yehuda dibuang ke tanah Babilonia, di zaman Raja Nebukadnezar, dan kemudian ini yang terjadi. Jadi kita melihat di sini ada nabi yang bernama Yehezkiel. Nabi yang dibawa Tuhan oleh rohnya ke suatu lembah. Dan di dalam lembah itu dia melihat tulang belulang. Semua yang dilihat itu adalah kematian. Memang kalau bicara soal lembah, selalu bicara soal kematian, saudara. Ketika kita menghadapi suatu lembah, itu bicara soal kematian. Bicara soal hal-hal yang tidak enak. Bicara soal hal-hal yang saudara tidak mau terima secara daging dan manusiawi ini. Dan demikian juga dengan Yehezkiel pada waktu itu. Ia dibawa oleh roh Tuhan kepada satu penglihatan yang terjadi. Sesungguhnya terjadi. Seperti yang saya katakan, itu sebabnya saya dimulai dengan kesaksian saya. Sepertinya visi, tetapi saya alami secara realita, secara kenyataan, secara physically. Secara fisik saya terima dan alami itu. Yehezkiel juga mengalami yang sama. Dia lihat di lembah, Allah bawa dia ke lembah. Tetapi dia mengalami keadaan itu. Di dalam lembah ada tulang belulang dari bangsa Israel. Kemudian apa kata Tuhan? Pertama Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Saudara pikir Yehezkiel yang nabi ini yang diurapi Tuhan akan menjawab, of course. Tentu Tuhan, tulang-tulang ini akan dihidupkan kembali. Tetapi apa jawab Yehezkiel? Yehezkiel bilang apa saudara? Tuhan, cuma Tuhan yang tahu. Apa maksudnya? Dia bilang, Tuhan saya tidak tahu. Dengan kata lain dia bilang, saya tidak tahu, cuma Engkau yang tahu. Di sana ada kebimbangan. Di sana ada pikiran yang bertentangan dengan iman. Saya tidak tahu apakah tulang-tulang ini dapat dihidupkan kembali. Ini orang yang diurapi Tuhan. Ini orang yang biasa menyampaikan firman Allah. Ini orang yang biasa melihat mujizat Tuhan. Tetapi kenapa dia bilang, aku tidak tahu, cuma Tuhan yang tahu. Saudara mau tahu kenapa Yehezkiel bicara seperti ini? Karena kalau saudara baca pada pasal sebelumnya, pada pasal 36. Kita tahu seperti yang saya sudah tahu beritakan sebelumnya. Latar belakang dari cerita ini, latar belakang dari kejadian di mana Yehezkiel melihat tulang belulang menjadi satu tentara yang besar, yang hidup dan menjadi tentara yang besar. By the way, judul firman Allah saya sore ini, saya beri judul, katakan saja. Katakan saja. Jadi kembali kepada background atau latar belakang dari cerita ini, di mana orang Israel Yehuda dibuang ke tanah Babilonia di bawah pimpinan dari raja yang sangat berkuasa dan sangat jahat sekaligus, yaitu Raja Nebukadnezar. Dan raja ini di bawah pimpinan Nebukadnezar, maka dia dan tentaranya yang dikenal dengan Babilonia, mereka menghantam, mengalahkan Israel dan Israel dihancurkan. Benar-benar hancur. Orang, bangsa yang dipilih Allah. Coba saudara bayangkan, bangsa yang dipilih Allah, yang selalu Tuhan lindungi, dihancurkan oleh Babilonia. Dan tinggal reruntuhan, yang termasuk kehancuran dari Israel ketika Babilonia hancurkan adalah bait Allah. Saudara ingat, bait Allah dihancurkan sekitar 586 bait Allah dihancurkan, 586 before Christ, itu bait Allah dihancurkan di Israel di bawah pimpinan dari Nebukadnezar, kerajaan Babilonia. Dan pada waktu itu Israel hancur berantakan dan mereka ada di tanah pembuangan.
Termasuk nabi di sana adalah Nabi Yehezkiel, ada di tanah pembuangan. Dan kalau saudara baca jeli dalam Fatsal 36, saya mau kembali kepada kenapa Yehezkiel bilang kepada Tuhan, aku tidak tahu, cuma Engkau yang tahu. Karena pada pasal 36, dia mulai proklaim, dia mulai bernubuat dan dia mulai sampaikan hal-hal yang baik kepada Israel sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Dia katakan, he proclaims a blessing to all of Israel, that they will produce fruit even at the moment they are in desolation. Dia sampaikan berkat kepada seluruh Israel bahwa mereka akan menghasilkan buah. Padahal pada waktu itu Israel ada di dalam kehancuran. Tetapi Yehezkiel atas perintah Allah dia sampaikan engkau akan memberi buah, engkau pasti berbuah, engkau pasti berhasil, engkau pasti dipromosikan. Dan bukan cuma itu, dia proklaim, dia katakan bahwa engkau akan kembali ke negerimu, ke negeri asalmu atau Yehuda atau Israel. Dan engkau akan kembali miliki tanahmu dan kotamu. Dia proklaim they will inhabit their towns and see their ruins rebuilt. Kehancuran mereka akan dibangun kembali. Itu yang Yehezkiel sampaikan pada Fatsal sebelumnya. Walaupun although restoration at the moment seems impossible. Restorasi pada waktu itu kelihatannya tidak mungkin karena Israel sudah hancur, tidak ada tentara lagi dan mereka ada di bawah penguasaan pemerintah yang sangat kuat dan kejam, Nebukadnezar. Tetapi saudara yang kekasih, pada pasal 37 Allah bawa kembali Yehezkiel. Ini paling sulit. Allah bawa kembali Yehezkiel dan Allah bilang, "Hei Yehezkiel, apa yang engkau lihat? Tulang belulang Tuhan. Dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali?" Aku tidak tahu. I don't know. Cuma Tuhan yang tahu. Cuma engkau yang tahu Tuhan. Karena cuma engkau, selama ini saya sampaikan kebenaran. Selama ini saya profesi, saya nubuatkan hal-hal yang baik karena engkau suruh aku bilang. Tetapi belum terjadi. Belum terjadi. Malah yang terjadi di opposite, kebalikannya. Yang terjadi malah reruntuhan, yang terjadi malah tambah ditekan. Yang terjadi malah semakin miskin dan ditekan. Miskin ditekan, miskin ditekan, miskin ditekan. So I don't know. Tuhan, saya tidak tahu. Kita lihat hal berikutnya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Saudara, saya mau bawa ketika Yehezkiel bilang cuma Tuhan yang tahu, di situ dia dalam keadaan sudah tidak mulai bimbang. Bukan berarti, ingat baik, ketika dia mulai ada pikiran yang menantang imannya, bukan berarti dia tidak punya iman lagi. Katakan amin. Ketika keadaan itu menantang saudara dan saya, bukan berarti kita kehilangan iman. Yehezkiel juga mengalami yang sama. Iman, saya tulis supaya saya tidak lupa. Iman bukan berarti tidak ada emosi yang menantang untuk bimbang. Bukan berarti tidak ada pikiran yang bertentangan dengan yang dikehendaki Allah. I hope you understand so far. Tetapi iman yang sesungguhnya adalah tetap katakan apa yang Tuhan suruh kita katakan. Tetap taat dan kerjakan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Karena iman yang sejati terletak bukan kepada emosi saya dan saudara, bukan kepada pikiran kita yang bertentangan dengan keadaan, tetapi iman yang sejati terletak pada satu langkah awal yang dilakukan atas dasar apa yang Tuhan suruh kita kerjakan dan katakan. Katakan amin. Jadi dengan kata lain, mungkin ini terlalu sulit untuk dimengerti. Dengan kata lain, iman saya dan saudara, ketika kita menghadapi keadaan, ketika kita menghadapi seperti Yehezkiel, iman itu bukan berarti sudah pergi
dengan keadaan melihat lembah dan tulang belulang. Iman itu masih ada tetap dalam hidup saya dan saudara selama kita masih dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan datang kepada Yeskiel. Selama kita masih dengar firman Tuhan, iman itu masih ada. Tetapi iman itu banyak kali bertentangan dengan emosi saudara. Emosi saudara mungkin down. Dan pikiran saudara mungkin bilang tidak mungkin. Mana mungkin tulang belulang ini hidup kembali. Mana mungkin tulang belulang ini akan ada nafas lagi. Sudah kering. Mana bisa jadi manusia lagi. Pikiran seperti itu. Tetapi ini iman. Yakobus bilang bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perkataan adalah tindakan adalah mati. Itu sebabnya ini yang Yehezkiel buat. Bahwa dia boleh menantang dengan pikirannya. Tidak mungkin tulang belulang ini jadi manusia lagi. Tidak mungkin ada kehidupan lagi dari tulang belulang ini. Tetapi imannya tetap berkata, katakan saja apa yang Tuhan suruh. Katakan saja. Iman yang sejati. Ketika kita mengatakan apa yang suruh kita katakan walaupun emosi kita down. Walaupun pikiran kita bertentangan dengan keadaan. Iman tetap berkata apa yang Tuhan suruh katakan. Walaupun saya keadaan waktu itu lumpuh. Sudah di-paralyze dari atas kepala sampai ke kaki. Dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi firman Allah kalau dia datang, katakan saja. Sebab firman itu bertanggung jawab pada firman Allah itu sendiri. Apa yang Allah suruh kita kerjakan, dia bertanggung jawab pada apa yang dia katakan. Ketika kita katakan firman Allah, maka itu bukan kata-kata saya dan saudara. Tetapi kita katakan firman Allah, itu adalah tanggung jawab Allah sendiri. Amin. Kalau kita katakan firman, maka itu bukan tanggung jawab saya dan saudara untuk melakukannya. Kalau Allah bilang perintahkan, nubuatkan kehidupan, nubuatkan bahwa tulang-tulang ini akan dihidupkan kembali. Maka Allah sendiri yang akan bertanggung jawab pada apa yang dia suruh kita lakukan. Bukan saudara dan saya. Bukan saudara dan saya yang bilang, oh saya tidak tahu apakah ini akan terjadi. Tetapi kalau Tuhan suruh, maka yang kita lakukan adalah katakan saja. Katakan saja. Atau kalau suruh lakukan sesuatu, lakukan saja. Katakan itu adalah tindakan. Karena dia harus bertindak untuk mengatakan. Karena kalau ikut pikirannya Yehezkiel dia tidak mau katakan karena dia pikir sudah dari sebelumnya dari pasal 36 saya sudah bilang mereka akan berbuah. Saya sudah bilang bahwa mereka akan di-rebuild kembali, dibangun kembali. Saya sudah bilang bahwa mereka akan kembali ke tempat mereka dan memiliki kota mereka kembali. Tetapi sampai sekarang tidak terjadi. Malah engkau bawa saya ke lembah yang penuh tulang belulang ini dan suruh aku untuk mengatakan kepada tulang-tulang ini untuk hidup kembali. Pikirannya seperti itu, makanya dia bilang cuma Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kata Tuhan firman Allah, katakan saja. Katakan saja, haleluya. Sore hari ini, karena firman itu datang kepada saya. Ini terjadi di sekitar 500-an sebelum Kristus. Sekarang saya mau bawa di tahun di mana kita berada sekarang, tahun 2020. Di abad yang memasuki abad 21. Ya, abad 21. Ini udah bukan zaman sebelum Kristus, zaman 2021. Apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara? Kalau firman datang kepada saya tahu akan ada mujizat. Apa yang terjadi sementara ini? Tentara besar datang, bukan cuma Israel. Tentara besar datang, bukan cuma Amerika. Tentara besar datang bukan cuma Indonesia, bukan cuma Brasil, bukan cuma Italia. Tetapi tentara besar datang dalam bentuk coronavirus ke seluruh dunia.
Dan coronavirus ini, COVID-19 ini meninggalkan reruntuhan. Walaupun dia belum pergi completely, tetapi New Jersey sudah mulai agak baik. Saya mau speak on behalf of New Jersey. Saya mau bicara mewakili kota kecil ini aja, state kecil ini saja. Mewakili New Jersey yang kecil ini out of the whole world. Dari seluruh dunia. Apa yang COVID-19 ini tinggalkan bagi New Jersey. Lebih spesifik lagi, masuk ke tempat yang lebih kecil lagi, bagi sola scriptura. Lebih kecil lagi, lebih narrow it down, lebih terperinci lagi ke dalam kehidupan saudara. Dalam rumah tangga saudara, dalam pribadi saudara, apa yang COVID-19 tentara besar yang bagaikan Babilonia ini menghantam hidupmu. Apa reruntuhan apa yang dia tinggalkan? Apakah ekonomimu yang hancur? Atau apakah hubunganmu yang hancur? Saya tahu ada hubungan yang hancur, hubungan mama dan anak. Ketika ibu pergi sesnini. Dan saya tahu ada beberapa yang di cut hours, ekonomimu goncang. Karena reruntuhan sesudah COVID-19. Gereja saya mau bicara, gereja Sola Scriptura sesudah COVID-19. Reruntuhannya adalah gereja sudah dibuka dari bulan Agustus. Yang datang sidang jemaat boleh dihitung. Cuman ya yang itu saja orang yang saya lihat. Itu bekas reruntuhan dari COVID-19. Mau lebih spesifik lagi, ekonomi gereja juga. Kalau orangnya berkurang, ekonomi juga otomatis lebih berkurang. Tetapi firman Allah datang sore ini bagi saya. Dan saya mau speak anyway. Saya mau speak it anyway, I want to say it anyway. Walaupun reruntuhannya masih ada, sisa-sisa dari bekas-bekas COVID-19 ini masih ada. Orang-orang tidak mau beribadah lagi, bukan cuma Sola Scriptura, banyak gereja yang sudah dibuka. Orang-orang sudah menjauhkan diri dari persekutuan ibadah-ibadah karena akibat dari hantaman tentara COVID ini. Tetapi saya mau katakan firman Allah. Seperti yang kita katakan sebelumnya. Seperti yang Tuhan sudah katakan 2 minggu lalu sebelum retreat itu kita buat. Bahwa all things are possible for God. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Dan Tuhan kalau dia katakan dia mau restorasi. Dia pasti restorasi. Apakah Israel tidak direstorasi? Mereka direstorasi. Sesudah ini mereka kembali ke tanah mereka. Mereka miliki lagi apa yang harus mereka miliki. Dan Tuhan memberkati mereka secara luar biasa. Sore ini saya mau katakan. Kalau engkau menerima reruntuhan dari COVID-19 dalam ekonomimu. Tuhan pasti pulihkan ekonomimu. Kalau engkau alami reruntuhan dalam hubungan. Tuhan pasti pulihkan dalam hubunganmu. Dan kalau karena COVID ini engkau tidak terima promosi. Saya mau katakan di dalam nama Yesus promosi engkau dapatkan. Dan lewat COVID ini pun saya mau katakan legal status yang lama-lama hari-hari ini. Sampai ada yang gak sabar tunggu. Tetapi di dalam nama Yesus engkau akan menjadi mudah. Haleluya. Katakan saja, speak it anyway. Katakan saja. Siapa yang berani sore ini untuk mengatakan firman Allah walaupun keadaan itu bertentangan. Ini yang Yehezkiel alami. Dan kalau Tuhan datang kepada saya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Selama ini saya menangis dalam doa. Walau sebelum retreat pun kita ditantang, benar? Kita ditantang dengan keadaan sepertinya tidak boleh lakukan itu. Tetapi we did it anyway. Karena firman Allah berkuasa. Firman Allah berkuasa dan dia yang mampu merestorasi hidup saya dan saudara. Kalau engkau masih percaya pada firman Tuhan. Kalau engkau menerima reruntuhan karena tantangan, karena hantaman dari tentara besar. Mungkin bukan cuma COVID-19, mungkin ada tentara-tentara yang berupa Babylonian in
quotation, dalam arti musuh. Yang membuat engkau terima reruntuhannya, membuat engkau tidak menerima apa yang engkau doakan. Engkau tidak menerima apa yang Tuhan sudah sampaikan. Tuhan sudah nubuatkan lewat Yehezkiel jauh sebelumnya. Toh tidak terima, Tuhan masih tetap sampaikan kepada Yehezkiel, sampaikan tulang belulang. Maka tulang belulang itu menjadi army yang besar. Hidup kembali. Can you imagine, tulang-tulang itu muncul urat-urat. Yehezkiel lihat dengan matanya. Urat-urat datang di dalam tulang-tulang itu. Dan kemudian tulang-tulang yang kering ini hidup kembali. Dan bukan cuma hidup, menjadi tentara yang besar. Apakah tidak terjadi? Terjadi. Kalau mungkin engkau dengar selama ini, Tuhan pulihkan, Tuhan restorasi, Tuhan akan memperlihatkan hal-hal yang besar, tetapi belum terjadi. I challenge you this afternoon. Would you say the word of God? Apakah engkau akan katakan firman Tuhan? Dia mampu merubah dari kematian, lembah kematian menjadi kehidupan. Dia mampu merubah tulang belulang menjadi tentara yang besar yang hidup kembali. Dia mampu merubah air lautan menjadi jalan raya yang besar. Dia mampu merubah tangisan saya dan saudara sesenini lagi morning. Dia mampu merubah tangisanmu menjadi tari-tarian. Tuhan adalah ahli yang dapat merestorasi hidup saya dan saudara. Katakan amin kalau engkau percaya kepada firman Allah. It seems impossible, maybe. Maybe just like Ezekiel. Seems impossible. Bagaimana mungkin Tuhan? Saya mau terima surat-surat saya cepat. Orang-orang bilang karena COVID-19 semua dihambat, diperlambat sama presiden. Hei, kalau Tuhan sampaikan firman, engkau harus katakan. Tuhan, bagimu tidak ada satu perkara yang mustahil. Tuhan mampu merubah keadaanku in a split second, dalam sedetik saja. Tuhan dengan firman-Nya mampu melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saya percaya akan firman Tuhan ini. Tulang belulang akan menjadi tentara yang besar. Saya mau tantang sore ini. Apa reruntuhan yang engkau terima hari-hari ini di dalam kehidupanmu lewat kejadian COVID-19 ini di abad 21 ini? Adakah yang ditinggalkan oleh kejadian-kejadian seperti tentara besar dalam hidupmu dan membuat engkau merasa tidak berdaya lagi? Katakan firman Tuhan, sebab firman itu ya dan amin. Saya akan tutup dengan baca Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Oke, saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Siapa yang dengar firman Tuhan sore hari ini? Saya percaya semua yang hadir dengar firman Tuhan, sebab semua ada kuping. Yang dengar tetapi tidak melakukan, kamu menipu diri sendiri, firman Allah katakan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Sore hari ini firman Allah datang bukan untuk
keburukan saya dan saudara. Firman Allah datang untuk sampaikan, katakan firman Allah untuk kebaikan saya, untuk kebaikan saudara, untuk kebaikan gereja Sola Scriptura, untuk kebaikan rumah tangga, untuk kebaikan bangsa ini, untuk kebaikan bangsa Indonesia. Kita sampaikan firman Tuhan bahwa ada waktu Allah akan memulihkan keadaan ini, dan Tuhan sementara memulihkannya. Baik ekonomi, baik hubunganmu, baik rumah tanggamu, baik hubungan kakak beradik, orang tua, anak, suami, istri, apapun jenis hubungan itu, Tuhan akan pulihkan. Karena saya tahu lewat COVID-19 juga bukan banyak orang yang divorce, yang mengalami perceraian, tetapi Tuhan mampu memulihkan. Ada juga banyak orang yang karena COVID-19, karena ini bukan cuma saudara-saudara, lewat Facebookers atau YouTubers, ada yang juga karena COVID-19 ini ditinggalkan reruntuhan lewat kehilangan orang yang mereka kasihi. Jadi yang mereka alami adalah kedukaan, ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, ditinggalkan ayah, ibu karena COVID. Tetapi Yesus datang dengan firman-Nya, sampaikan firman Allah, maka Dia mampu merubah hidupmu. Firman yang berkuasa mampu merubah hidup kita, mampu merubah dari yang tidak ada menjadi ada, mampu merubah keadaan Israel. Allah yang sama yang disembah oleh Israel adalah Allah yang sama yang saya dan saudara sembah sore ini. Mari kita puji Dia, mari kita sampaikan firman Allah. Apa yang Tuhan katakan sore ini, sampaikan kehidupan, sampaikan restorasi. Dari tulang belulang yang kering, sampaikan kehidupan, sebab bagi Allah tidak ada satu perkara yang mustahil. Saya akan tutup dengan lagu, kita akan nyanyikan bersama-sama. Saya jemput saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini, Graves into Garden, atau dari kematian, dari kuburan kepada taman, ya kuburan ke taman, dari tulang belulang kepada kehidupan, dari tangisan, dari duka menjadi tari-tarian. Itu yang ahli yang dapat Tuhan kerjakan. Sambil berdiri kita nyanyikan lagu ini, Graves into Garden. Saya akan serahkan kepada gembala. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along, Jesus, put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there is nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing is better than you. I know it's true. I'm not afraid. Oh, I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. Yeah. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there is nothing better than
Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk firman-Mu. Karena firman-Mu mempunyai kuasa. Kami tahu bahwa Engkau dapat memulihkan, to restore apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan. Di dalam keluarga, dalam pekerjaan, financial, legal status, Engkau dapat memulihkan. Tidak ada yang terlalu besar ya Tuhan. Kalau dari tulang-tulang, Engkau menjadikan semuanya itu menjadi bangsa, menjadi manusia yang sempurna. Kami tahu bahwa Engkau pun dapat menyempurnakan segala keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau nyatakan selalu kuasa-Mu dalam kehidupan kami semua. Supaya kami dapat bersaksi bahwa kami mempunyai Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah berubah sampai pada saat ini. Berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu siang hari ini. Pakai dia terus untuk menangkan banyak-banyak jiwa dimanapun dia berada. Dia akan meluaskan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami terima firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hallelujah. Praise the Lord. What a powerful word, and we're blessed by it. And I know that God is awesome. And it's funny that, I was going to sing that song, so I got to sing something else. That He turns graves into gardens, dry bones into armies. So whatever you think might be dead in your life, God is able to turn that and resurrect it from nothing into something. Our God is a God of victory, like we sang before. And He's a God who is victorious. And this is the first song that popped in my head. Can we sing? We sang this a lot too in retreat. Never lost. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. And you win, flowing right now. Breaking my heart asunder, taking over like a miracle. And my walls are all crashing down. And right now, I know you're able. You never lost a battle. No, you never lost a battle.
the battle. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. Never lost the battle. Never, never. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never win. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. And I know you never will. I know you never never will, Jesus. Amen. That's right. Puji Tuhan, it's powerful. You never lost the battle. Dan saya tahu bahwa kita pun akan mengalami kemenangan lepas kemenangan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Hassler for leading us in worship. Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman yang memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena Yesus sendiri yang menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, haleluya. 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 Kami terima pemulihan dan daripada-Mu Tuhan saat ini juga. Karena tidak ada yang terlalu besar. Seperti firman-Mu sudah berbicara bagi kami semua. Kami mau melakukan apa yang Kau perintahkan.
Jika perintah-Mu untuk mengatakannya, walau sepertinya itu tidak mungkin, kami akan melakukannya karena Engkau Allah yang dapat melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu membangun kami, memberikan kami kekuatan baru, lebih lagi mengenal siapa Engkau Allah yang begitu hebat. Kau terus pakai Ibu Gembala dimanapun dia berada untuk memperbesar kerajaan-Mu ya Tuhan, dan lebih banyak lagi jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Kau tahu setiap perkara, Kau tahu setiap tantangan yang mereka hadapi saat-saat ini. Tapi kami tahu bahwa Engkau Allah juga selalu memberikan jalan keluar. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang sudah membawa korban persembahan, juga korban persembahan persepuluhan. Mereka melakukan semuanya ini atas dasar kasih dan mau taat akan firman-Mu. Janji firman-Mu bahwa Engkau akan bukakan tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat-Mu, dan segala apa yang mereka kerjakan, segala usaha akan menjadi berhasil, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kepandaian mereka, tapi karena pembelaan-Mu yang Kau nyatakan ya Tuhan. Terima kasih. Sepanjang minggu yang berjalan kami serahkan semua kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap kali kami berkumpul, kami selalu bisa merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau akhiri ibadah kami sore hari ini. Saudara-saudaraku, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus selalu menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.